Fanfiru subatin awin firu jami'a. Kemudian majulah berkelompok-kelompok atau majulah semuanya bersama-sama. Tema ini juga berkaitan dengan dimanapun dilakukan dakwat ilallah di dunia ini, semua tergantung pada sarana dan kapasitas Anda. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin bisa pergi dalam kelompok kecil untuk menyampaikan tabligh. Di waktu lain, Anda mungkin bisa pergi dalam kelompok besar, tetapi dalam semua kasus, namun bagaimanapun, Anda perlu untuk keluar melakukan tabligh. Tidak ada yang memiliki alasan untuk tetap diam di rumah, kecuali untuk orang-orang cacat yang mana tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dan melakukan tugas ini. Untuk orang-orang cacat itu, Allah Ta'ala telah menyebutkan cara-cara lain sebagai pengecualian bagi mereka untuk melakukan tugas ini dalam berbagai ayat lain. Selain kasus-kasus pengecualian itu, adalah tugas setiap orang beriman untuk berpartisipasi dalam jihad ini, yakni dakwat ilallah. Tidak ada orang yang memiliki alasan untuk mundur ketika datang untuk maju dalam jihad tabligh. Setiap orang harus berpartisipasi dalam hal ini, sementara bisa ada berbagai mode dan metode untuk menyampaikan tabligh. Banyak sekali pertanyaan telah diajukan tentang bagaimana wanita harus berpartisipasi dalam hal ini, dan kadang-kadang mereka yang berusia lebih muda tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam usaha ini, dan itu akan berarti bahwa mayoritas besar jemaat Ahmadiyah tidak dapat berpartisipasi dalam dakwat ilallah ini, jika itu berarti melakukan tugas ini dengan segala cara. Saya akan sekali lagi mengingatkan Anda tentang jawaban atas pertanyaan ini, jika Anda telah melupakannya. Dan itu adalah bahwa tidak setiap prajurit dalam suatu pasukan berada di garis depan dengan senjata. Tidak setiap pejuang mengayunkan pedang. Adapun tugas bagi sebagiannya adalah untuk memberikan dukungan kepada para prajurit garis depan, untuk memungkinkan mereka melaksanakan tugas mereka dengan cara terbaik. Untuk tujuan ini, selalu ada kontingen besar dalam setiap pasukan atau kelompok yang bekerja dengan cara di mana tidak ada kaitannya secara langsung dengan tembak-menembak. Para prajurit pun memerlukan asupan makanan, untuk itu harus ada yang memasak untuk mereka. Oleh karena itu, wanita-wanita yang menyiapkan makanan bagi para pria yang pergi untuk menyebarkan tabligh Islam, jika dikatakan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam jihad adalah salah dan tidak benar. Tidak akan mungkin bagi mereka yang pergi untuk jihad ini tanpa para wanita yang menyiapkan makanan untuk mereka. Juga tidak akan memberikan hasil yang seharusnya dalam usaha ini. Oleh karena itu, kita dapat melihat orang-orang pergi dalam kelompok ketika datang fangfiru subatin awin firu jami'a. Kata jami'a atau bersama-sama berarti baik ini atau itu. Jadi sekarang ada dua aspek untuk ini. Baik pergi dalam kelompok kecil atau pergi sebagai satu kelompok besar. Oleh karena itu, ayat ini memungkinkan mereka yang ingin pergi dan bertabligh sebagai satu kelompok besar. Saya ingat, selama waktu di Qadian, ada juga hari yang dikenal sebagai Yaumut Tabligh, yakni hari tabligh. Hari bertabligh itu adalah hari ketika bahkan para wanita yang memasak makanan akan pergi untuk kepentingan bertabligh. Seluruh Ahmadi, bahkan anak-anak ikut berpartisipasi dalam tabligh pada hari itu. Anak-anak kecil pergi ke desa-desa lain dengan selebaran untuk membagikannya. Kami juga biasa bergabung untuk itu. Terkadang kami pergi ke desa-desa Sikh atau desa-desa lain, tetapi bagaimanapun juga itu adalah waktu antisipasi dan kegembiraan besar di mana semua orang biasa menjadi bagian darinya. Oleh karena itu, satu arti jami'ah di mana diperintahkan untuk semua orang untuk mengambil bagian adalah bahwa semua orang harus berpartisipasi dalam hal ini seperti yang telah saya sebutkan. Arti lainnya adalah jika semua orang bisa pergi untuk bertabligh, maka untuk itu Anda juga harus memiliki satu hari khusus di mana semua orang secara khusus selaras untuk misi ini. Yakni akan terlihat seolah-olah semua orang telah pergi untuk melakukan tabligh, menciptakan atmosfer kegembiraan dan antisipasi. Saya terus-menerus memberikan panduan untuk aspek makna ini kepada Ahmadi dari bangsa-bangsa Afrika karena ada lebih banyak kemungkinan untuk ini terjadi di negara-negara itu. Ada peluang seperti ini tersedia di India juga, dan ini akan memungkinkan kekuatan besar untuk tujuan menyebarkan pesan Allah, insya Allah. Saya juga menyebutkan dalam kaitannya dengan ayat ini bahwa dakwat ilallah adalah bagian fundamental dari mayyuti'illaha war rasul. Dalam kaitannya dengan ini, saya telah menemukan referensi ini dari Allamah Abul Hayyan Al-Andalusi
beliau juga menarik analisis yang sama persis dari ini. Beliau bersabda, bentuk terbesar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah untuk menjaga agama tetap hidup dan untuk menyebarkan pesan Islam.